kesempatan pagi ini untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan surah bersama-sama. Selanjutnya sambutan dari Ketua Pemimpin Dr. Haji Andi Dermawan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sehat standar Ibu Bapak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah berkat karunia, maunah dan hidayahnya kita dimudahkan menjalani hari ini di pagi yang pertama ini dengan kebaikan, yaitu majelis. Dan yang kedua, bersyukur kepada Allah lagi karena kita masih dikuatkan tafakkur fiddin dalam banyak hal. Tentu yang paling utama adalah kesehatan. Pramilo, mari kita mengikuti ittiba Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewakafkan dirinya dalam berpikir dan dalam berbuat untuk kita teladani bersama. Yang pertama, terima kasih Bapak-Ibu Bapak. Yang kedua, ada saudara kita Ibu Winda yang bergerak, dan mungkin ada jamaah yang lain yang kita tidak tahu. Kita doakan semoga beliau diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di penghujung tahun ini juga alhamdulillah ibu sehat. Saya mau berterima kasih khusus pada ibu dan bapak-bapak. Saya kecelakaan 6 September dan hari ini 6 Oktober tepat 1 bulan. Berkat rawuh ibu-ibu, bapak-bapak, saya diparingi Allah sehat sampai hari ini saya bisa ke masjid sholat berjamaah. Karena saya 20 hari berada di kursi roda tapi disemangati oleh ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama saya sampaikan terima kasih ke jajaran takmir yang telah tahu dan mendoakan, dan ibu-ibu, bapak-bapak di sekitar Kotorono, terima kasih hari ini bisa membersamai bapak ibu. Kemudian yang perlu disyukuri lagi pada Allah, alhamdulillah beliau-beliau ini mendapatkan rezeki Allah dan sedekah sarapan pagi ini. Terima kasih khususnya takmir Masjid Darussalam, berterima kasih kepada Bu Sri Wahyuni, Bu Heruseno, Bu Suminah, Bu Sulhan, Bu Yuri Bronto, Bu Sudarimin, Bu Tati Toko, Bu Marsila Botoan, Bu Atul Botoan, kemudian Bu Winda, Bu Tarjo, Bu Ana, Bu Ismak Yatin Botoan, dan Ibu Lastri Botoan. Semoga beliau-beliau ini makin disehatkan Allah, dilubirkan rezekinya, dan tentu yang utama untuk jalan membuat kita beribadah kepada Allah semakin nyaman. Dan juga terima kasih untuk ibu bapak lainnya yang sudah bersedekah di masjid ini khususnya untuk kajian Ahad pagi. Semoga bapak ibu tetap diparingi Allah sehat. Dan yang terakhir, semoga kegiatan kita seperti ini semarak, karena dalam rangka Kotorono itu adalah Darussalam, dan itu kampung salam itu damai dan selamat. Jadi kampung ini sebenarnya sama dengan nama Darussalam, yaitu selamat datang di kampung damai. Terima kasih Bu Bapak, dan terima kasih Bu Vita yang sudah hadir di sini. Saya kaki kanan yang kilat, dia ikutan kaki kiri. Gak tahu solidaritas atau izin. Terima kasih. Aku pelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah acara inti yang dibawakan oleh
Ustazah Hajah Vita Fitria MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahi wahdah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulillah la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua Bapak Pengurus Takmir Masjid Darussalam Kota beserta jemaah lainnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus dan Jamaah Mushola Hidayah Potorono. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus dan Jamaah Tetap Masjid Al-Huda Potorono. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Pengurus dan Jamaah Masjid Mafaza Quran. Jika ada yang kabur karena benar ya. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Pengurus dan Jamaah Tetap Masjid Al-Ikhlas Karsuri. Dan yang saya banggakan juga ibu-ibu pengajian Asmaul Husna Potorono, jamaah pengajian Potorono malam Kamis, malam Jumat, dan malam apa lagi mungkin ada. Dan yang saya banggakan istiqomahnya luar biasa seluruh hadirin yang hadir pada majelis pagi hari ini. Ini ibu mulai dari Potorono, Bodoan, Sekarsuri, Condrowansan yang punya dari yang Rabu paling awal. Alhamdulillah luar biasa istiqomahnya. Ya juga ibu dari Mayungan mungkin ada, biasanya Mertosangan, ada yang dari yang saya dengar pernah ada dari Jalan Imogiri mungkin Rabu, ada yang dari Kota Gede, beberapa dari Pauwoto ya. Mudah-mudahan Rabu yang biasanya Rabu, ada juga yang dari Dioro sekitar Ringrod dan sebagainya. Selamat datang, selamat bergabung dalam majelis ta'lim ini luar biasa. Semoga selalu diistiqomahkan dan mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi. Seperti biasa Ahad pagi minggu pertama ini kita bisa saling berinteraksi, saling bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, bisa hadir dengan tanpa hambatan ya, semua karena perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita lantunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi panutan bagi kita dalam semua hal, menjadi tauladan kita dalam berperilaku dan tauladan dalam berijtihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti saya mungkin banyak miring-miringnya, banyak mengkondisikan kaki ya Bu ya. Jadi ini ceritanya saya dan Pak Andi itu sebenarnya bukan ngejek, bukan apa tadi Pak dia, saling melengkapi Bu. Saling melengkapi kalau pasangan kemarin Pak Andi Qadarullah diberikan ujian kaki kanan yang sakit. Saya bukan seperti Pak Andi, hanya ada semacam benjolan dikit di kaki kiri yang saya kira dicutik selesai, ternyata harus masuk ke ruang operasi kecil ya. Nah jadi nggak boleh napak, nggak boleh kotor, nggak boleh apalagi ya basah. Ini nanti mungkin saya kondisikan kaki dulu. Tapi alhamdulillah secara fisik sehat walafiat seperti ibu-ibu juga, dan saya bisa membersamai ibu-ibu pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu, apa kabar semua bapak-bapak ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat ya. Pagi hari ini
temanya adalah maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari. Apa Bu? Maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pernah mendengar belum Bu maqasid syariah? Belum. Pernah tahu ya? Bapak-bapak saya kira ada banyak yang tahu. Pernah dengar belum Bu? Maqasid syariah. MAQASID syariah. Maqasid syariah. Pernah dengar ya? Barusan. Jadi maqasid syariah niku napa to? Kalau kita kupas dari artinya basa Arab niku, mungkin karena Ibu belum pernah dengar, jadi nanti menganggap ini sesuatu yang sulit, yang Arab banget gitu, Islami banget gitu. Tapi untuk ibu-ibu yang belum pernah mendengar, nanti ibu bapak yang belum pernah dengar, saya akan mencoba menjelaskan dengan sesederhana mungkin bahwa dalam agama kita itu ada yang namanya maqasidus syariah, yang itu harus kita pegang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Jadi maqasid itu dari kata qasoda, maksud, yang artinya maksud atau tujuan. Syariah itu adalah hukum Islam, hukum dari Allah. Bisa diartikan maqasid syariah itu adalah tujuan dari Allah menciptakan suatu hukum untuk umatnya. Jadi semua yang disampaikan oleh Allah berupa larangan, berupa perintah dan hal-hal yang lain, itu Allah itu mempunyai tujuan sendiri. Tujuan pasti ada. Saya mulai dari cerita ini ya. Dialog anak kecil, mungkin dulu putra bapak ibu waktu masih kecil atau cucu bapak ibu, ketika dia jalan-jalan naik mobil atau naik motor, berhenti di lampu merah perempatan Banjur, traffic light Banjur, anak-anak pasti tanya, kok berhenti Bu? Kok berhenti Bunda? Ini kenapa kok berhenti di lampu merah? Ma, atau ayah, kenapa berhenti lampu merah? Karena ini lampu merah. Pasti jawabnya seperti itu. Kenapa lampu merah kok berhenti? Karena aturan dari Pak Polisi. Kenapa kalau lurus? Kalau lurus saja jalan terus itu melanggar aturan. Nah kalau melanggar kenapa? Ditilang. Pertanyaan itu akan muncul terus. Kalau orang tua yang telaten pasti akan menjawab dengan yang benar, ya, jawaban yang benar. Ini lampu merah, kalau nanti jalan simpel bisa tabrakan, kalau tabrakan membahayakan yang lain. Dibuat aturan ini supaya tertib, supaya selamat dan lain-lain. Nah itu kan tujuan. Beda ya kalau misalnya bapak ibu yang sibuk, ya itu aturan nih, wes masa tahun-tahun, so ngerti dewi. Nah, enggak beda. Jadi kalau misalnya penjelasan itu benar, maka orang tua tersebut akan memberikan satu hal yang memang kalau aturan itu dibuat oleh Pak Polisi supaya apa? Supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya tidak membahayakan dirinya sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Aturan itu dibuat, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aturan-aturan dalam Al-Quran banyak sekali yang ternyata terabaikan oleh kita semua. Nah, kita kembali kepada maqasid syariah tadi ya. Saya ada kepean Bu, kalau nggak saya kepek nanti kemana-mana ngobrolnya, jadi harus ada step-stepnya ini ya. Sekarang kita untuk melihat maqasid syariah tadi Bapak Ibu, tujuannya itu satu, kemaslahatan. Kemaslahatan itu apa? Kebaikan, betul. Kebaikan untuk umatnya. Jadi bukan bahayanya, bukan malorotnya, bukan jelek-jeleknya, bukan kerugiannya. Semua yang disampaikan oleh Allah, perintah dan larangan dalam Al-Quran, kita harus tahu bahwa semua itu adalah untuk kemaslahatan hamba-hambanya semua. Itu yang harus kita pegang. Kemaslahatan sendiri ada 3 tahapan. 3 tahapan kemaslahatan. Tahapan ya Bu, tahapan itu berarti tingkatan. Yang pertama tahapan dhururiyah atau primer.
mendesak terkait dengan hal-hal yang memang itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, hajiyah bahasa Arabnya. Bahasa Jawa ini sekunder. Jadi ada doruriyah, ada hajiyah. Hajiyah itu bawahnya primer. Ya, jadi kalau mau yang pertama itu pokoknya, yang hajiyah itu sekunder itu ya di bawah pokok. Ada beberapa pilihan untuk melakukan. Yang ketiga, tahsiniyah. Bahasa Jawanya tersier. Ya, tersier. Jadi tahapan kemaslahatan atau tingkatan kemaslahatan itu ada 3. Yang satu doruriyah, pokoknya. Yang 2 apa Bu? Hajiyah. Yang ketiga apa? Bapak-bapak, tahsiniyah. Jadi ada doruriyah, ada hajiyah, ada tahsiniyah, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Contohnya pripun? Contohnya yang doruriyah. Doruriyah itu contohnya kehidupan. Kita hidup itu sesuatu yang pokok, bahwa seorang itu harus hidup, dia punya hak hidup. Nah, apa yang kedua tadi? Hajiyah, sekundernya. Bagaimana kita akan menyikapi hidup kita? Kita mau hidup santai-santai saja, kita mau hidup struggle, berjuang keras, bekerja keras, apa kita mau hidup ibadah terus, kita mau hidup kerja terus. Pokoknya yang penting kita hidup, atau mau makan terus, mau jalan-jalan, healing terus. Nah, itu pilihan ya. Jadi tapi kalau hidupnya itu adalah mutlak, harus kita pertahankan karena itu doruriyah. Tersiernya itu juga pilihan lagi. Kalau kita mau makan pilihan kita makan apa? Nasi padang, rawon tegal, angkringan, atau mau apa? Nah, itu tersier itu pilihan-pilihan. Contoh satu hidup. Kemudian contoh yang kedua kesehatan. Nah, sehat itu utama Bu, doruriyah. Sehat itu pokok. Jadi kita tuh harus sehat. Cara kita mau sehat itu bagaimana? Ini yang masuk kepada ranah sekunder. Kedua, kita sehatnya mau seperti apa? Dilihat dari makanannya, mengatur pola makan, mengatur pola hidup, mau olahraganya apa, jalan kaki, atau senam tempat busigir, atau mau di depan YouTube. Nah, itu pilihan tersier itu. Kalau misalnya senam, saya harus senam, kalau nggak senam badan sakit semua. Nah, itu sekunder, karena untuk mempertahankan yang namanya sehat itu doruriyah. Pilihannya senam. Pilihan ketiga, tahsiniyahnya, senamnya mau tempat bersikir, apa mau di kampung bareng-bareng, di kampung ya Mbak Dito, tiap hari Ahad ya, atau mau depan YouTube aja karena malu kalau lihat orang banyak. Nah, depan YouTube saja, gerak-gerak sendiri. Nah, itu pilihan ketiga. Jadi ini ada 3 tingkatan dalam. Kemudian ada yang seperti ini, itu namanya tingkatan. Ada juga misalnya contoh lain seperti apa ya, sehat hidup, banyak hal ya. Intinya Ibu sudah memahami ya, ada terkait dengan doruriyah, terkait dengan tahsinnya dan tahsin dan kedua hajiyah dan tahsin. Jadi ada 3 tingkatan. Nah, kita sekarang masuk kepada maqasid syariahnya. Apa itu tujuannya? Tadi kan kemaslahatan tujuannya. Nah, tujuan yang pertama kemaslahatan yang doruriyah tadi Bu, yang pokok tadi itu dibagi 5. Nanti akan masuk pada kita sehari-hari ya. Jadi 5. Yang pertama 5. Jadi Allah itu memerintahkan kita semua untuk kemaslahatan. Kemaslahatan 3 tadi. Tapi kemaslahatan yang pertama, yang doruriyah tadi dibagi menjadi 5. 5
nafsun, diri. Ya, satu. Ini kalau ini tidak urutan ya Bu, ya, saling melengkapi. Yang kedua, hifdzul akal, menjaga akal. Ya, akal kita dijaga. Kalau tadi diri kita dijaga. Yang ketiga, hifdzun nasl, ya, menjaga keturunan. Nah, kita menjaga anak kita, generasi kita, anak didik kita, anak orang lain juga kita jaga. Hifdzul mal, hifdzul itu penjagaan, mal itu harta. Jadi menjaga harta. Ternyata sangat rinci. Yang kelima, hifdzuddin, menjaga agama. Ya, hifdzuddin ini nanti mau wilayah semua. Ada 5 ya mungkin. Jadi kalau ada pertanyaan maqasid syariah itu apa? Maqasid syariah itu menjaga 5 hal yang dzururiyah. Apa saja tadi 5 Bu? Yang pertama menjaga diri, terus menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga agama. Ya, sudah paham Ibu, alhamdulillah. Nanti kita akan kupas satu persatu, tapi tidak cukup kalau hanya sampai jam 7 ya. Jadi nanti mungkin saya akan mengupas satu-satu, banyak sekali hal yang berkaitan dengan diri kita sehari-hari, bahwa hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzul mal, hifdzul akal, hifdzuddin itu kadang-kadang tidak kita sadari bahwa sering kita abaikan dalam perilaku kita sehari-hari. Ya, kalau nanti cukup, paling nanti mungkin 2 poin saja. Kalau nggak cukup 2 poin ya yang saya anggap paling penting dalam diri kita. Kapan-kapan kalau ada kesempatan lain bisa saya sampaikan lanjutannya. Yang pertama kita bahas bareng-bareng yang hifdzun nafs, khusus menjaga diri, ya Bu, khusus menjaga diri. Saya kembali kepada cerita tadi yang anak kecil di traffic light tadi Bu. Ketika anak kecil itu bertanya tentang traffic light fungsinya apa, orang tua menjawab bahwa ini untuk keamanan bersama, supaya tidak ada kecelakaan, supaya tidak ada yang saling menabrak. Kalau semuanya bisa hati-hati, maka semuanya akan terjaga nafasnya. Nafas itu kita, diri kita. Dan kemarin kasus Pak Andi itu sudah hati-hati. Yang namanya zebra cross, kalau aturan yang saya mungkin kalau di luar negeri, saya kemarin ketika ke Australia, ada atau tidak ada orang, ada zebra cross, itu berhenti berapa detik, memastikan bahwa tidak akan ada yang lewat. Jadi berhenti itu mesti ada zebra cross, itu harus, itu sudah satu aturan, kalau enggak kena denda. Jadi itu ketertiban bersama yang disepakati bersama. Tapi kemarin ketika Pak Andi nyebrang zebra cross, yang mobil sudah ngasih jalan karena tahu bukannya lewat zebra cross, tapi belakang mobilnya malah nyalip, dianggapnya mobil kok alormen ya opo langsung weng. Nah, beliau menghindari tadi jatuh. Gitu Bu, alhamdulillah nggak apa-apa, nggak kotak dan nggak patah, tapi ya jatuhnya yang sudah berumur itu ya seperti ini Bu ya, jadi imbasnya juga berhati-hati. Nah itu artinya adalah aturan yang diterapkan oleh Pak Polisi itu nggak dipatuhi oleh masyarakat, maka memunculkan satu bahaya untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Kalau dalam bahasa usul kaidah usuliyahnya la dharara wala dhirar, jangan kamu membuat bahaya dan jangan membahayakan orang lain. Sudah dibuat aturan, tidak dipatuhi. Ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini kedua, kalau pemerintah atau Allah atau Rasul sudah membuat aturan, maka ditaati. Nah, itu hati-hati, itu aware, itu kita harus selalu waspada. Jadi kita harus hati-hati terhadap diri kita. Misalnya kita jalan mau nyebrang, itu kita tengok kanan kiri 1000 kali kayak Bu Sigit ya. Kalau mau nyebrang
pada dirinya dan pada orang lain yang nanti ketika terjadi sesuatu akan berurusan. Meskipun depan ini jalan kecil Bu, tapi luar biasa lalu lintasnya. Nah itu kita kalau kita paham dengan aturan Allah bahwa Allah memerintahkan kita untuk menghindari hal-hal yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain, akan terhindari. Kesadaran itu dibuat menjadi diri kita masing-masing. Ya, itu satu. Kemudian hifdzun nafas, contoh yang kedua adalah tidak melakukan pelanggaran hukum. Karena tadi juga sebenarnya kalau tidak mematuhi aturan lalu lintas itu juga pelanggaran hukum. Nah ini pelanggaran hukum pidana yang lebih besar lagi. Misalnya yang paling ekstrim nih, melakukan pembunuhan. Nah, melakukan pembunuhan itu kan berarti menghilangkan nyawa orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain kan menghilangkan hak hidup orang lain. Padahal hidup tadi adalah darurat, hal yang harus dijaga yang paling utama. Maka ketika melakukan pembunuhan, pembacokan, pembulian itu kan menjadi tidak nyaman. Kelitih. Nah orang kalau yang melakukan seperti itu dia membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Jadi hal-hal yang seperti ini bukan hanya berhubungan dengan aturan pemerintah saja sebenarnya, tapi juga aturan Allah yang dia langgar. Bahwa dia tidak mentaati aturan, bahwa dia mengabaikan maqasidus syariah yang hifdzun nafas. Dia tidak menjaga dirinya sendiri dan tidak menjaga orang lain. Nah itu banyak ya Bu ya, tawuran itu kan juga membahayakan orang. Itu bukan hanya melanggar keamanan dan kenyamanan, tapi juga tidak islami, melanggar konteks Islam. Jadi ini tuh luas sekali sebenarnya. Dalam Al-Quran tuh semuanya dari sedetil-detilnya itu sudah diatur, hanya bagaimana kita bisa memahami atau tidak. Itu tadi geng-geng motor, nah, itu kan mengganggu ya, membahayakan. Bullying, ya, kalau mungkin anak-anak ibu ada yang mengalami dibully temannya, nah itu berarti mengabaikan kenyamanan seseorang untuk mendapatkan hak nyamannya. Nah, secara hukum jadi ada banyak hak-hak di sini. Itu berarti tidak mengikuti hifdzun nafas dalam maqasidus syariah. Percaya bahwa hal-hal yang mengakibatkan kemadharatan atau bahaya itu tadi itu bukan tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum yang sama, artinya melanggar tujuan yang disampaikan oleh Allah. Jadi tidak hanya dalam masalah hablum minan nas saja, bahwa itu sebenarnya tanggung jawabnya juga kepada Allah, karena tujuan Allah tidak seperti itu. Tujuan Allah tidak memunculkan kemafsadatan, tidak memunculkan kerusakan. Kemudian yang kedua, Bu, tadi yang pertama kan kehati-hatian, tidak boleh pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran terhadap ulul amriyah, pelanggaran terhadap hukum pidana. Sekarang penjagaan jasmani. Fisik tadi saya katakan tadi yang doruriyah tadi sehat. Kalau kita paham dengan kesehatan, maka itu harus kita jaga. Ya, kalau sakit ya segera berobat. Kalau sakit tidak segera berobat berarti mengabaikan hifdzun nafas, menyepelekan tujuan yang dimaksud oleh Allah. Sakit segera berobat. Pola makan diatur. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa dari barang yang halal dan yang baik. Sudah atau belum diterapkan? Halal itu dilarang oleh Allah atau tidak makanan-makanan yang Bapak Ibu makan, yang Bapak Ibu hadirkan di rumah, di meja makan Bapak Ibu, yakin halal atau tidak? Thayyiban, thayyib atau tidak? Cara mendapatkannya dari hal-hal yang baik atau tidak? Ya, cara mendapatkan itu bukan hanya dari cara mendapatkan makanan, tapi uang yang untuk beli makanan juga nanti akan bercampur ke situ, nanti akan menjadi darah daging buat anak, istri, suami kita. Nah, sudah memenuhi kehalalan dan thayyiban atau belum? Nah,
ini berarti nanti aspek kesehatan secara fisik. Nah itu ya, kalau ini ada yang Al-Baqarah 57, kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Thayyibat itu baik. Jadi makanlah yang baik-baik yang sudah kami rezekikan kepadamu. Yang baik-baik ini adalah yang mendukung kesehatan Bapak Ibu. Ya, jadi belum tentu yang baik untuk Bapak Ibu, yang sehat untuk Bapak Ibu ternyata sehat juga untuk saya. Saya jeruk itu baik, vitaminnya luar biasa, tapi ternyata lambung saya nggak kuat makan jeruk baru 1 atau 2 kalau nggak manis sekali. Nah ternyata itu tidak baik untuk saya. Kita sendiri yang akan mengontrol. Wah, padahal saya suka sekali jeruk, udahlah saya mengikuti apa keinginan saya untuk suka. Nah itu mengabaikan hifdzun nafas. Yang penting adalah yang baik, bagaimana kita bisa mengatur pola makan. Tahu bahwa sakit asam urat ya jangan banyak makan pil. Tetapi seneng ya, kok tak sidik wae seseorang. Nah itu nanti ketika sakit, aduh ya. Itu berarti kita pandai-pandai untuk mengerti dengan kondisi kita. Itu dari hifdzun nafas itu tadi ya, yang terkait dengan jasmani. Maka kalau kita melihat orang diet untuk kesehatan ya, kemudian menjaga kolesterol, menjaga hal-hal makanannya itu baik. Berarti beliau mengerti tentang kesehatan dirinya. Jangan malah kok angel udah pisang kok ngel-ngel. Justru hidup sekali itu jagalah hidupnya, karena Allah itu menganjurkan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang madharat, yang bahaya ya. Makan juga ada batasannya ya. Jadi banyak mengatur kulu wasrubu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Jadi pola makan juga diatur. Tadi pola hidup ya, pola makan diatur. Makan jangan banyak-banyak. Enak ini larang ini. Tukune 100.000 mosok dilarang separo kok isih 50.000. Nah, itu mementingkan nafsu kita, nafsu ingin makan, tapi mengabaikan kesehatan kita. Nah, yang seperti ini mulai dijaga, bahwa kita menjaga pola makan itu juga bagian dari tata cara Islam yang diperintahkan oleh Allah. Bahwa kita mengatur makan supaya tidak banyak-banyak, tidak mubazir, itu adalah lambung kita juga terjaga. Pola hidup tadi, istirahat juga dijaga. Ya, sebentar. Ada ayatnya Al-Furqan ayat 47 ya. Wa huwa alladzi ja'ala lakum al-laila libasan wa nawma subatan wa nahara nusura ya. Jadi di sini sudah dijelaskan oleh Allah bahwa Allah itu menciptakan malam itu untuk libasan itu kan baju ya. Jadi sesuatu yang melindungi kita, menjadi kita tenang. Kalau malam itu ya udah anteng. Wa nawma subatan, dan tidur itu untuk istirahat. Udah diatur dalam Al-Quran. Makanya sekarang ada pola makan, pola tidur. Kok ribet banget sih hidup lah, itu Al-Quran nih ya. Maka kemudian yang ribet tadi dispesifikasikan oleh para ahli. Al-Quran tidak sampai kepada para ahli bahwa ini untuk sakit, ini untuk sakit, itu tidak. Tapi Al-Quran secara umum saja menjelaskan itu. Pola makan, pola tidur itu bagian dari hifdzun nafas, menjaga diri, menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Ya, jadi kalau ibu-ibu senang supaya sehat, ya layaknya pengajian juga tidak hanya silaman rohani saja, tapi juga silaman jasmani itu juga penting ya Bu ya. Kadang-kadang senam pagi hari, mungkin jamaah masjid bisa mengadakan senam bersama nanti namanya Ibu. Atau dulu masjid pernah mengadakan ini Bu, cek darah. Nah itu bagus. Berarti kita antisipasi bagaimana, berapa kadar kolesterol kita, berapa asam urat kita, berapa glukosa kita punya sakit apa, ada konsultasi bagus. Jadi kita nggak akan bisa ibadah dengan baik kalau kita nggak sehat. Ya, kalau nafas kita itu nggak bagus, maka kita nggak akan bisa beribadah dengan baik. Lanjut, selain pola hidup, nah ini
ini mungkin ada banyak hal, ada keindahan dan kebersihan diri. Kayaknya sepele kebersihan diri itu atau keindahan dulu ya Bu ya. Saya di sini ada kita lihat Al-A'raf ayat 31 ya, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasanmu ketika kamu masuk masjid. Artinya, ketika Bapak Ibu masuk masjid itu berikan sesuatu yang terbaik dari pakaian Bapak Ibu. Pakaian bisa dalam arti akhlak, bisa dalam arti pakaian yang kita pakai. Ini kan rumah Allah. Ketika Bapak Ibu masuk rumahnya Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Gubernur, apalagi Pak Presiden, pasti disiapkan baju yang paling bagus, yang paling pantas. Ya, memantaskan diri istilahnya, bukan harus mahal, bukan harus bling-bling, bukan harus simer-simer, bukan harus yang paling kelihatan sendiri, enggak, tapi pantas atau tidak. Ketika saya masuk rumah Allah menggunakan baju ini ibu-ibu ini udah seragam putih, udah keren. Kalau ibu-ibu punya seragam kelompok pengajiannya sendiri dipakai aja gak apa-apa ya. Itu berarti membaguskan orang terhadap diri kita. Orang melihat akan menghargai kita dan kita menghargai diri kita sendiri. Itu dari cara kita berpakaian. Diatur dalam Al-Quran ini ya, dari Allah. Ketemunya juga nanti Pak Andi, Pak Santo, udah biasa aja ya. Tapi yang ditemui bukan Pak Andi sama Pak Santo, tapi rumah Allah ini di sini. Pernah nggak Bu, Ibu masuk satu masjid, dalam perjalanan masuk suatu masjid, kamar mandinya kotor, kering, bau, nah, itu tidak menghargai rumah Allah ya. Jadi dimanapun kalau ada masjid, musola, usahakan kebersihan. Ketika ada orang bertamu itu nomor satu. Menjamu tamu itu nomor satu. Apalagi ini rumah Allah. Kita sebagai hamba yang mengabdi membersihkan rumah Allah, berikan kepada tamu-tamu Allah ini nomor satu, kebersihan. Mau pakai mukena, nggak bawa mukena, mau pakai mukena ya Allah dari jarak 10 meter aja udah kelihatan baunya. Kelihatan sekali kalau nggak diurus. Adanya itu paling nanti dipakai nanti ya kotor lagi. Kayak gitu, bukan seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada, saya mungkin ketika master ini mudah-mudahan mukenanya selalu bersih ya Bu, pasti ya insya Allah. Jadi ada perputaran untuk mencuci. Jadi bagaimanapun juga ada rutinitas tiap seminggu atau berapa diputar dari yang bersih. Ketika ada orang kesini nyaman, karena itu adalah perintah Allah dan ini rumah Allah. Kebersihan harus dijaga. Kamar mandi terutama. Saya Bu untuk hal yang seperti ini ya akan menceritakan sesuatu yang sebenarnya sebagai kita sebagai umat Islam itu malu. Kita bisa melihat bersih dan tidaknya umat Islam itu dari mana? Ketika kita ibadah haji. Ya, ibadah haji itu yang melakukan kan orang Islam semua. Yang melakukan ibadah haji. Di sana kita akan melihat bagaimana umat Islam menerapkan kebersihan macam-macam. Saya bicara secara objektifnya kita sebagai manusia, ya, bahwa ternyata dari banyak negara itu banyak sekali yang mengabaikan kebersihan. Dan jamaah Indonesia aja juga banyak. Jamaah Indonesia jadi di kamar mandi itu ada pembalut, masya Allah, ada pembalut, ada apa, jadi satu numpuk. Itu kan mengganggu orang lain. Berarti mereka tidak paham tentang kebersihan, bahwa kebersihan itu adalah bagian dari umat Islam itu sendiri. Belum kalau nanti itu kita antri di Mekah, bekas kamar mandi yang dipakai oleh orang luar, misalnya orang Negro, India atau Afrika atau mana, tidak disiram. Jadi yang seperti itu tuh mencerminkan apa? Padahal dalam Islam sendiri ada konsep toharo. Ketika menghadap Allah itu, kita kuntum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi. Jadi ada wudu. Wudu itu berarti kita menghadap Allah itu harus bersih. Kalau sehari ada 5 waktu, berarti kita kan 5 waktu itu harus bersih. Kalau itu sudah dibiasakan, berarti akan menjadi habit kita bahwa kita tuh harus menjaga kesucian dan kebersihan kita. Nah itu diterapkan.
yang belum, ketika di Mekah, di Madinah dalam haji, dalam ibadah haji, ternyata umat Islam itu tidak memahami konteks kebersihan secara keseluruhan. Jadi bersih nanti kan ada penjaganya, bersih nanti ada bagian kebersihannya. Itu yang disayangkan. Saya pernah ketemu dengan ini di sini di kampus saya, Bu. Keluar dari kamar mandi putri, kemudian kamar mandinya kan pintu masuknya hadap-hadapan, barengan dengan mahasiswa keluar dari kamar mandi putri. Saya dengar air keran masih menyala dari kamar mandi mahasiswa tadi. Mas, itu kerannya kok nggak dimatikan? Oh, itu bukan saya kok, Bu. Nah, aku ngaku seperti itu. Nah, kalau mental seperti itu, maka umat Islam itu nggak akan bersih-bersih. Jadi bagaimana supaya umat Islam itu dikenang oleh banyak dunia bahwa orang Islam kok bersih, mantesan, ada perintah untuk wudhu, ada perintah toharoh, ada perintah bersuci. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir, yang ayat 14, ya bakal fatohir, dan bersihkanlah bajumu. Itu perintah untuk bersih-bersih itu banyak sekali, tapi kebersihan itu masih saja diabaikan. Sekarang mungkin akan menjadi satu catatan dalam perjalanan kita ya, Bu, ya. Kalau di terminal itu identik dengan kumuh, kamar mandi, bau, jorok, kumuh, pesing. Tapi kalau di SPBU sebagian, oh di sana bersih, di mall, oh bersih di mall aja, di hotel, oh bersih, sama-sama tempat umum misalnya di mall, tapi bersih. Nah harusnya yang tempat-tempat umum, masjid, semuanya itu seperti SOP-nya itu seperti ketika di mall itu, ketika ada orang masuk langsung disihkan, ketika ada ini kesadaran ya, kebersihan itu kesadaran, jadi tidak menyusahkan orang lain. Maka hal-hal yang seperti ini itu yang kadang-kadang tidak dipahami bahwa ini adalah bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah, mencapai kemaslahatan terkait dengan hifdzun nafas. Inna Allaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ini yang harus kita jaga. Ya, kita memakai baju juga bukan asal baju saja, pakai mukena bukan asal mukena saja, tapi kalau sudah 2 minggu ya diganti, Bu. Masa ada dipakai 5 kali kok, atau nunggu haid menstruasi dulu baru sebulan. Nah, masing-masing nanti punya sen sendiri terkait dengan kebersihan, itu punya standar sendiri. Eman-eman sone ya, wong yang nganggo yo aku dhewe, tapi lupa bahwa ibu, bapak ibu ini sedang bertemu dengan Allah ketika sholat ya, apalagi yang terkait dengan di masjid ya, karena itu ya bagaimana ada rutinitas mencuci ketika yang memakai. Senang, kita kan senang ya, Bu, kalau menerima tamu, terus tamu kita itu nyaman, senang. Jadi bagaimana kita memperlakukan tamu kita itu dengan sesuatu yang tamu kita senang, bersih, nyaman, indah. Nah, itu tadi bagian dari hifdzun nafas ya, toharo. Nah ini, Bu, yang paling dalam ini kondisi Yogyakarta sekarang itu kebersihan lingkungan, sampah. Maka saya apresiatif sekali ini RT 1 Butoni ya, ada yang tentang sampah, yang mengolah sampah. Kemudian ada ibu-ibu yang penghijauan, kalau yang PKK itu ada KWT ya, kelompok wanita tani atau apa namanya ya, itu luar biasa. Jadi mengadakan penghijauan, nah itu luar biasa sekali bahwa mereka ini peduli dengan bumi, dengan kebersihan lingkungan. Nah sampah ini bagaimana, Bu? Sampah membuang di kali, yang penting hilang, nggak peduli padahal nanti akan berimbas kepada orang lain. Itu sampah. Itu saya alami juga ketika ibadah haji kemarin, Bu. Jadi kesadaran membuang sampah itu juga tidak semuanya paham. Nah inilah orang Islam ya. Bahwa dalam Islam itu aturan seperti ini dibuat detail tapi tidak dipahami bahwa ada konteks hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu bagaimana kita mengatur semuanya, kebersihan lingkungan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ya. Al-A'raf 65. Bagaimana kita tidak merusak alam ini setelah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang dilakukan dalam hal-hal tersebut itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengabaian terhadap hifdzun nafas, kebersihan lingkungan, kebersihan diri, pola makan, pola hidup, taat pada aturan supaya tidak melakukan pelanggaran. Itu bagian dari hifdzun nafas. Baru hifdzun nafas. Jadi ini itu semuanya berhubungan. Sampah ini saya juga bagaimana aku melihat di Yogyakarta yang kadang di janti lantai atas itu kok jadi tempat pembuangan sampah, dan mudah-mudahan bukan orang Islam yang membuang. Meskipun saya pesimis ya, itu orang Islam atau bukannya yang membuang. Paham nggak ya dengan ayat-ayat kebersihan dalam Al-Quran? Paham nggak ya bahwa tujuan Allah membuat ayat itu untuk kemaslahatan semua umat supaya merasakan kebersihan? Paham nggak ya kalau kebersihan itu berimbasnya pada kesehatan? Nah, mengabaikan hal yang seperti ini, ada rasa malu gitu kalau membuang sampah itu. Paham nggak mereka seperti itu? Kalau orang Islam insya Allah enggak lah, kalau memahami semua ini. Buang sampah, kemudian melakukan pengerusakan hutan, ya. Apalagi banyak kok ya, polusi udara, polusi suara, reng, polusi suara, ya. Itu lingkungan juga, ya. Polusi udara, mobilnya udah hitam semua, nggak peduli mobil-mobilku dewe kok salah yang buriku. Nggak lolos emisi, ya. Nah ini yang seperti ini itu adalah bagian dari umat Islam itu sudah diatur oleh Allah sedemikian detailnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Satu lagi Bu, yang berkaitan dengan hifdzun nafas, kesehatan apa yang belum tersentuh? Mental. Nah, kesehatan mental itu juga sangat berhubungan dengan hifdzun nafas. Ibu pernah lihat orang marah-marah? Atau ibu sendiri yang marah-marah? Ibu pernah lihat orang adu mulut? Ya, tapi bukan ibu dengan bapak kan ya? Ibu pernah lihat orang tua memarahi anaknya? Itu kontrol emosi itu juga termasuk bagian yang mengabaikan hifdzun nafas. Kita tidak bisa kontrol terhadap diri kita sendiri. Ada ayatnya ya, Al-Fath ayat 4. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi Allah itu sudah menurunkan ketenangan buat orang-orang mukmin. Kalau kamu mukmin, kalau kamu beriman, tenanglah. Supaya apa? Supaya tambah keimananmu. Iya, jadi kalau ada orang marah-marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, tidak menghargai diri sendiri, tidak menjaga diri sendiri, nanti akan berimbas kepada fisik. Iya, hifdzun nafas juga jadi sakit. Orang banyak mengeluh, kurang, terus ya Allah aku kok ngene, piye kae kok ngono aku kok ngene. Alah, ngene tadi iki kula niki kok kesio-sio. Banyak mengeluh itu berimbas ke psikis, nanti ke fisik. Itu nafas terabaikan. Iri, itu Pak mau wis tuku mobilnya sampai rumah itu kita aktifin terus. Ini masa nggak bisa toh, dari dulu kayak gini terus, masa motor terus, masa kita jalan kaki, itu nafas. Bagaimana kita bisa atau tidak menjaga kesehatan mental? Stres, ya, banyak masalah nggak bisa mengelola hati dan pikiran, akhirnya stres, marah-marah, rudeng-rudeng, ngomong sendiri, mengabaikan hifdzun nafas. Jangan sampai, bahkan sampai mungkin ada yang bunuh diri karena saking beratnya beban. Nah itu kan yang tertumpuk, yang tidak bisa dikelola dari awal. Lupa bahwa walladzi anzala sakinata fi
sungguh-sungguh. Aku kira berobat lah kalau ini wis sembuh kuwi ora apa-apa mati yo wis siap ini wis ora mati-mati yo. Itu ya, tidak menjaga diri sendiri. Nah, ini mental, terkait dengan mental. Atau anak-anak remaja mungkin yang putus cinta. Sini ada remaja enggak ya, mungkin terus stres di kamar terus ya. Mungkin Bapak Ibu kalau punya masalah dengan keluarga, punya masalah dengan pasangan, punya masalah dengan anak, bagaimana? Pandai-pandai mengelola diri, ya, pandai-pandai mengelola. Kita ingat tujuan utama Allah itu memberikan ketenangan dalam diri kita supaya apa? Tidak tercipta, tidak terwujud hal-hal yang akan menjerumuskan kita pada kemalorotan, hal-hal yang membahayakan diri kita. Ya, jadi kita harus ingat terus, oh kira era ini berarti Allah tidak menginginkan seperti ini. Berarti aku harus menata diri supaya lebih baik. Berarti aku harus menata supaya lebih sehat. Oh, secara fisik saya punya penyakit seperti ini, obatnya apa ya? Oh, ternyata secara mental saya punya penyakit. Maka saya senang sekali kalau ada ini Bu, posyandu lansia. Ada ya Bu ya? Ya betul. Bagus sekali. Jadi tidak hanya kesehatan fisiknya saja dari lansia, tapi juga ada nggak pendampingan mental dalam posyandu lansia? Ini mesti dikasih nanti. Jadi ada Bapak-Mbak, jangan putus asa, yang tua itu temennya banyak. Lihat sepuh itu kan kadang kekarepanipun. Kadang salah, kadang nganyelin. Nah ini untuk yang masih muda-muda mungkin bisa untuk membimbing. Jangan malah disalah-salahkan. Besok kita kalau tua juga akan seperti itu. Nah itu posyandu lansia. Nah kalau posyandu yang anak-anak ini nanti dalam pintu nasol ada banyak, masih ada banyak lagi Bu dalam penjagaan keturunan. Nah posyandu lansia itu melindungi kita, melindungi dari hal-hal yang marah-marah. Ya mungkin sok keceplosan ya Bu ya. Oh itu tuh naluri gitu kalau kita kecewa marah. Tapi kita harus bisa mengelola stres kita, mengelola penjagaan-penjagaan itu tadi. Ya, banyak. Obatnya apa? Obatnya ya Al-Quran. Al-Quran tadi kan sudah menyebutkan ya bahwa ketenangan itu akan bisa didapatkan dari Al-Quran. Kalau kita paham. Mengapa Al-Quran disebut mukjizat? Kok bisa? Yang lain yang namanya mukjizat itu kan tongkat menjadi ular, tongkat membelah lautan, menghidupkan orang mati, pokoknya yang aneh-aneh gitu. Tapi kok Al-Quran kok disebut mukjizat, itu apanya? Yang bisa mengatakan Al-Quran sebagai mukjizat adalah orang yang memahami dengan sungguh-sungguh isi dari Al-Quran tersebut. Al-Quran bisa menjadi obat bagi kita yang sakit, bisa menenangkan jiwa kita, bisa menjadi rujukan dalam tindakan kita tadi. Sehari-hari kita kalau merujuk kepada Al-Quran, semuanya itu tidak akan ada pelanggaran, tidak ada korupsi, tidak ada buang sampah sembarangan, tidak ada tabuhan, tidak ada orang saling ngerasani, saling berantem, saling iri. Itu terkait dengan hifdzun nafas, menjaga diri. Masih 5 menit ya. Jadi masih ada 4 yang belum. Menjaga keturunan, menjaga harta. Sedetil ini juga tiap-tiap poin ya. Menjaga akal, menjaga agama. Penting semua. Kalau Ibu memahami 5 poin ini, nanti insya Allah akan paham arah mana Allah itu akan menuntut kita. Kenapa kemarin waktu ibadah haji itu ada konsep murur ya Bu Suminah ya, Bu Umi ya. Jadi murur itu begini Bu. Kalau pada masa Rasulullah itu bermalam di Musdalifah sehari, semalam. Terus setelah di Musdalifah nanti langsung ke Arafah. Tapi kemarin itu ternyata tidak bermalam. Menetap di Musdalifah itu yang orang tua-tua itu hanya di mobil saja, sejenak, tidak usah turun. Lalu kemudian itu sudah dianggap sebagai menetap di Musdalifah. Itu kan aturan baru.
juga ikut turun ke Musdalifah nanti akan pet-petan, akan desak-desakan, akan memunculkan yang sakit, yang jatuh, yang meninggal. Itu berarti kan pengabaian terhadap hifdzun nafas. Kemudian bolehlah ijtihad dari Kemenak, ijtihad dari bagian haji boleh murur, boleh lewat saja dianggap sudah sah. Jadi kemudian bukan menyalahi zaman Rasulullah nggak kayak gitu. Sekarang aneh-aneh dibuat aturan sendiri. Ada nafar awal, nafar sani. Harusnya jumroh akobah itu sampai nafar sani, itu nafar awal sudah boleh. Karena melihat bagaimana desak-desakannya jamaah haji pada saat sekarang beda pada saat Rasulullah dulu. Maka aturan tersebut selama tidak melanggar syariah, tapi yang pasti adalah bagaimana tujuan dari perintah Allah itu adalah untuk kemaslahatan. Kalau nanti tujuannya menimbulkan banyak yang sakit, banyak yang meninggal, itu bukan tujuan. Tapi kan sudah lillahi ta'ala jemaah haji saya siap mati, bukan tujuan. Tujuannya bagaimana ya jemaah hajinya lancar, ya nafas itu juga terjaga. Tapi kok tidak sesuai dengan Nabi, zaman Nabi tidak seperti itu. Itu karena zaman Nabi kondisinya tidak seperti zaman ini. Jadi ada banyak aturan-aturan baru itu jangan dimaknai kemudian sebagai ini keluar dari konteks aturan Rasulullah, tapi mempertimbangkan konteks kekinian yang sekarang berbeda dengan yang dulu, dan yang lebih diutamakan adalah maqasidus syariah, hifdzun nafas itu tadi. Ya, hampir mungkin paham dereng? Baru satu. Jadi kalau nanti saya akan memberikan kapan-kapan kalau mungkin ada waktu insya Allah yang mudah-mudahan terkait dengan hifdzul akal itu bagaimana pendidikan itu wajib, bagaimana kita harus mengembangkan pendidikan, ya bagaimana kita sebagai hamba Allah harus berpikir, kemudian hifdzun nasab bagaimana kita harus menjaga keturunan kita, kenapa kok ada anak-anak pengambil jalanan, ada penjual-jual beli anak, itu berarti mengambilkan konten hifdzun nasab. Hifdzul mal contohnya adalah bagaimana kita harus berzakat, bagaimana kita harus bersedekah, bagaimana kita harus memberikan kepada orang yang membutuhkan. Hifdzuddin, nah hifdzuddin menjaga agama, bagaimana kita harus berperilaku menciptakan citra baik agama kita. Kalau dalam Al-Quran itu ya bagaimana kita sholat, bagaimana jihad bisa dilihat, tapi pengertian lebih luasnya adalah bagaimana kita sebagai orang Islam tidak mempermalukan Islam di depan dunia. Sudah jam 7. Saya bacakan kesimpulannya saja dari tadi yang saya sampaikan, ya, bahwa dalam Islam itu ada yang namanya maqasidus syariah, yang artinya tujuan Allah menciptakan satu hukum Islam. Tujuannya untuk apa, Bu? Untuk kemaslahatan. Kemaslahatan itu ada 3 tahapan, yaitu doruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Yang doruriyah itu yang paling pokok, yang paling penting, terbagi menjadi 5. Yang tadi kita jelaskan, yang pertama hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzul akal, hifdzul nasab, hifdzul din. Ini tidak harus keluar, maksudnya mau diacak yang mana dulu, saling melengkapi. Nah tadi kita sudah jelaskan hifdzun nafas, berarti kita harus menjaga, paling tidak menjaga pelanggaran hukum pidana menyakiti orang lain atau membahayakan orang lain, menjaga jasmani kita, pola hidup kita, pola makan kita, menjaga kebersihan diri dan kebersihan keindahan kita, pakaian kita bersih pakaiannya, kemudian bersih badan kita, mandi layaknya kalau sehari sekali, sehari 2 kali, itu juga jangan. Bagaimana kita membaguskan diri kita. Kemudian yang berikutnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini yang paling penting, berdampak pada sekitar kita. Kalau lingkungan tidak terjaga, buang sampah kita, rumah kita bersih tapi mengotori pemandangan orang lain. Itu tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kesehatan mental kita. Kesehatan mental yang harus kita hati-hati, bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita, menumbuhkan kesabaran dalam diri kita, bagaimana kita bisa pasrah kepada Allah
sebagai tempat rujukan kita dalam semua hal. Demikian ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk karena setelah ini ada sarapan semangat lagi ya. Sampai di sini matur nuwun, sudah jam 7 pas lebih 1